warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rensmark, kantor hak kekayaan intelektual terdaftar resmi di Indonesia. Nah, apa sih yang menyebabkan merek itu ditolak gitu ya? Seperti apa yang dikatakan merek itu memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenis yang telah dimohonkan oleh pihak lain yang sudah terdaftar di DJKI ya. Ini yang banyak datang pertanyaan kepada kita. Nah, ini acuannya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ya. Persamaan pada pokoknya itu bisa kita temukan pada pasal 21 ayat 1 huruf A, yaitu merek yang ditolak adalah merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu atau sudah dimohonkan oleh pihak lain lebih dulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk ya barang atau jasa sejenis. Nah, ini dia. Lalu bagaimana penilaian persamaan pada pokoknya? Jadi kalau kita lihat penjelasan dari pasal 21 ayat 1 huruf A ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ya, yang dikatakan atau yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan ya, kemiripan yang memberikan kesan ya, memberikan kesan kesamaan baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, susunan warna atau kombinasi antar unsur maupun persamaan bunyi ucapan untuk barang atau jasa sejenis ya. Nah, bisa juga acuannya biasanya ditambahkan dengan adanya jurisprudensi, yaitu menilainya dengan melihat unsur yang esensial atau unsur yang paling dominan. Ya, nah ini dia kesan kemiripan itu dilihat dari unsur esensial atau unsur yang paling dominan dari label merek yang dimohonkan dengan dibandingkan dengan merek yang sudah terdaftar atau dimohonkan lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis yang diajukan oleh pihak lain di DJKI. Nah, jadi kalau dilihat itu ada 3 aspek yang akan dinilai ya, intinya ya. Yang pertama adalah persamaan secara konseptual, kemudian persamaan secara visual ya, tampilannya, dan persamaan secara fonetik ya. Fonetik itu adalah bunyi ucapan dari merek tersebut. Nah, ini akan dinilai persamaannya. Nah, apakah memberikan kesan kemiripan ya, sehingga ketika itu diberikan ya, didaftarkan akan menimbulkan kesesatan atau kebingungan bagi konsumen untuk membedakan barang yang sejenis atau jasa yang sejenis. Nah, ini akan dinilai oleh pemeriksa merek ya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, untuk menghindari penolakan, saran kami lakukanlah pengecekan ya, penelusuran merek dan analisa merek ya, di mana di pangkalan data kekayaan intelektual untuk barang atau jasa sejenis. Jadi pertama cek dulu barang atau jasanya sejenis atau tidak ya. Setelah itu baru dicek label mereknya itu memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak ya. Nah, kenapa? Karena kalau barangnya tidak sejenis atau jasa tidak sejenis, meskipun mereknya sama, itu tidak ada persoalan karena tidak memenuhi unsur ya, tidak memenuhi unsur merek yang ditolak. Jadi unsur merek yang ditolak itu harus barang atau jasa yang dimintakan itu sejenis dengan barang atau jasa yang sudah terdaftar atau dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain di DJKI. Kemudian label mereknya itu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya gitu.
Nah, ini dia penting dilakukan pengecekan atau penelusuran merek ya. Nah, lalu bagaimana jika sudah didaftar dan mendapatkan surat pemberitahuan usulan penolakan merek? Nah, jika mendapat surat ini, maka pemohon merek dapat menggunakan upaya hukum berupa mengajukan surat tanggapan atau surat hearing ya. Surat hearing itu kodenya 31 dalam menu pasca permohonan ya di DJKI-nya. Nah, di dalam surat tanggapan atau surat hearing itu dimuat alasan-alasan keberatan atas diusul tolaknya merek yang kita mohonkan. Nah, kita uraikan di sana analisa-analisanya ya, termasuk jika ada putusan-putusan yang mirip dengan kasus yang atau merek yang kita mohonkan, namun oleh majelis itu dikabulkan, itu bisa dijadikan referensi ya. Nah, yang paling penting itu tadi harus diuraikan apakah benar usulan penolakan dari pemeriksa merek itu eh, terdapat persamaan gitu ya untuk barang yang sejenis baik dari secara konsep, secara visual maupun secara fonetik. Nah, untuk menggunakan upaya tanggapan ini, Undang-Undang memberikan waktu paling lama 30 hari diajukan sejak tanggal surat pemberitahuan. Jadi ini harus penting juga ya supaya syarat formalnya itu terpenuhi ya di DJKI-nya. Jadi kalau udah dapat surat itu harus dicek tanggalnya, kemudian segera mungkin membuat itu surat tanggapannya sehingga tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Nah, atas surat tanggapan ini nanti setelah diupload, diajukan, pemohon merek akan mendapatkan tanda terima ya, tanda terima nomor dokumen surat yang tercatat di DJKI. Nah, nanti oleh DJKI akan memeriksa kembali permohonan merek yang kita mintakan berdasarkan tanggapan yang kita ajukan. Apabila tanggapan kita diterima, maka DJKI akan melanjutkan proses pemeriksaan merek yaitu disetujui untuk didaftar dan diterbitkan sertifikat mereknya. Namun jika tanggapan yang kita ajukan ditolak atau tidak diterima ya, nah, maka DJKI akan mengeluarkan surat penolakan tetap. Biasanya di surat penolakan tetap itu sudah ada formatnya ya, ada disebutkan alasan penolakan tetapnya bahwa jika kita ada mengajukan tanggapan disebutkan surat tanggapan diterima tanggal berapa, untuk nomor dokumennya berapa, itu tidak diterima dengan alasan penolakan sebagai berikut. Nah, itu akan diuraikan di situ. Begitu. Nah, jika pemohon merek ya sudahlah, sudah tidak usah menggunakan upaya tanggapan, biarkan saja gitu ya. Jadi jika dibiarkan saja tidak mengambil upaya tanggapan, maka DJKI akan mengeluarkan surat penolakan tetap gitu. Surat penolakan tetap diberikan nanti kepada si pemohon merek. Kalau misalnya menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual terdaftar resmi di DJKI, maka konsultannya yang akan membuatkan, mendraftkan ya, kemudian mengajukan surat tanggapan atau surat hearing tersebut ya. Sehingga nanti dari pemeriksa dari pemohon mereknya dibantu oleh si konsultannya. Nah, ini penting ya. Jadi tergantung uraian alasan-alasan keberatan yang kita sampaikan di dalam surat tanggapan itu juga akan mempengaruhi penilaian dari pemeriksa merek gitu. Karena banyak juga pengalaman kami kita mengajukan tanggapan itu diterima ya, alasan kita diterima seperti itu. Jadi saran kami ya jika terdapat surat usulan penolakan sebaiknya ajukan surat tanggapan, gunakan upaya hukum itu gitu karena boleh jadi dengan adanya surat tanggapan dengan alasan-alasan yang kita sampaikan pemeriksa merek memiliki pertimbangan lain gitu ya.
yang kita sampaikan di dalam surat tanggapan. Nah, namun juga jangan lama karena ada syarat formilnya, harus diajukan tidak boleh melebihi dari 30 hari ya sejak tanggal pemberitahuan surat usulan penolakan. Nah, semuanya itu prosesnya diajukan melalui online akun merek ya. Akun merek boleh buat sendiri kalau mau mengajukannya sendiri atau menggunakan konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar resmi di DJKI ya. Nah, itu. Demikian, jika memberikan manfaat ya, silahkan di like, di share, di subscribe kepada pihak-pihak lain ya yang membutuhkan informasi ini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh di komen ya, di kolom komen atau kontak kami atau bisa langsung ke halaman website kami juga bisa atau melalui WhatsApp juga boleh ya. Nanti kita akan sebutkan di deskripsi YouTube channel kita. Dan bagi pelaku usaha UKM, jika belum mendaftarkan mereknya, kami memberikan webinar ya kepada pelaku usaha UKM dan memberikan giveaway bagi para pelaku usaha UKM yang mengikuti acara webinar dan terpilih ya oleh tim kami untuk memfasilitasi pendaftaran merek UKM gratis untuk 2 peserta. Jadi silahkan bagi yang membutuhkan atau ada koleganya yang membutuhkan boleh di-share ya karena ini adalah wujud dari kantor Benchmark mendukung pelaku usaha UKM untuk melindungi mereknya sehingga bisa berkompetisi di kegiatan perdagangan barang atau jasa. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.